much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Fadila Oktaviani dengan NIM 14026222023 dari Prodi Pendidikan Geografi 2022, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Geografi dengan dosen pengampu Dr. Sofyan Hardi, MPD MSI. Saya ingin menampilkan video mengenai pembelajaran geografi kelas 11 semester 1, Sintak 2. Pada kegiatan ini, saya meminta siswa untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok, lalu mempresentasikannya di depan kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Kabarnya kalian hari ini? Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang belum masuk? Masuk semua. Semua ya. Jadi ada yang udah tahu hari ini kita bakal ngapain? Belum. Nah, oke. Karena belum ada yang tahu, sebelumnya ada yang masih ingat gak minggu lalu kita ngapain aja? Saya, Bu. Boleh, Cika? Kita belajar cari data melalui video edukasi sama ini. Nah, betul sekali, Cika. Jadi udah ada gambaran kita hari ini bakal ngapain? Masih belum, Bu. Ya, masih belum ya. Jadi karena kalian memang sudah belajar mencari data, hari ini kegiatan kita itu mencari data tentang permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Ini, Bu, datanya berupa apa aja ya, Bu? Datanya itu mencakup permasalahan lingkungan apa, sumbernya dari mana, penyebabnya apa, udah sih itu aja. Tapi nanti tiap kelompok datanya masing-masing 3 ya. Kebayang nggak? Bayang, Bu. Ya. Ibu, nanti dipresentasiin kan? Iya, dipresentasiin sama perwakilan kelompok aja. Oh, berarti ini tugasnya kelompok ya, Bu? Iya. Kelompoknya kemana? Atau baru lagi? Sama kok kelompoknya, atau mau baru lagi kelompoknya? Sama lagi. Nah, ya udah, kalau gitu perwakilan kelompok ambil LKPD-nya di depan ya. Nanti Ibu kasih kalian waktu 30 menit. Bu, kita lihat. Iya, bentar ya. Duduknya bisa disesuaikan sama kelompok ya. Iya. Dimulai Kelompok dari sekarang aja. Ayo sini kelompoknya dulu. Pegang itu. Kalian kamu. Ini kita mau kasih Ardi kan? Kita kelompok selalu Adi. Kelompok Ardi ya. Aku lagi kelompok Ardi. Ardi sama kita. Adi sama kita di kelompok. Ayo cepat. Ardi kalau juga keren. Aku lompat. Kamu ngapain sih? Apa kamu? Kamu mau pindah ke mana? Kamu pindah. Hai Syawal. Sini. Kamu yang maju ya. Mas kelompok siapa? Sini ke kamu. Maaf ya. Terus kamu mau kita. Ya udah. Enggak ya teman. Bisa mulai dikerjain ya Ibu. Oh ini begini. Oh. Jadi kita punya jurnal siapa ya? Data kita lengkap banget ya. Udah selesai belum? Sudah yuk. Udah semua. Sudah yuk. Kalau udah, ayo kelompok siapa dulu yang ngajak? Kelompok 2. Kelompok paling terakhir. Biotik. Kelompok paling terakhir. Kelompok biotik buat kami, Greg. Biotik Bu. Biotik. Ibu aja deh yang pilih siapa? Yaudah, kelompok biotik dulu deh. Greg. Ini kamu pilih. Di sini Bu. Ya. Jadi, aku Syawal, perwakilan dari kelompok biotik. Yang anggotanya ada Lauren sama Rosma. Jadi untuk data biotik yang pertama kasusnya itu ada kepunahan hewan. Nah, untuk yang data pertama itu judulnya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Terus sumbernya itu kita ngambil dari Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Nah, untuk
untuk penyebab perpunahannya itu dari yang kita riset, yang pertama ada perpunahan hewan langka secara umum yang disebabkan oleh kerusakan habitat yang diakibatkan oleh konversi habitat alami serta pemanfaatan SDA dengan cara yang merusak. Terus yang kedua, perpunahan hewan juga dapat terjadi akibat aktivitas manusia seperti pemanfaatan spesies yang tidak berkelanjutan seperti perburuan liar, perdagangan hewan secara ilegal. Dan perpunahan hewan juga dapat terjadi secara alamiah karena adanya faktor perubahan iklim yang ekstrim, endemi penyakit, asteroid, dan spesies invasif. Terus untuk dampak dari perpunahan hewan secara umum itu yang pertama adalah perpunahan hewan yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem karena hilangnya peran tersebut. Terus yang kedua, perpunahan hewan menyebabkan terjadinya gangguan pada nutrisi, misalnya saja pada burung-burung pemakan serangga yang membantu mengontrol populasi serangga dan menjaga keseimbangan ekosistem yang berpengaruh pada ketersediaan sumber daya alam. Terus yang terakhir, dampaknya itu ada perpunahan hewan yang mengakibatkan hilangnya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti makanan, obat-obatan, dan bahan baku industri. Terus alasan kita memilih tema kasus yang pertama ini adalah karena hewan sendiri merupakan contoh dari komponen lingkungan biotik yang dimana keberadaannya sangat penting sebagai salah satu faktor pembentuk keragaman hayati pada suatu ekosistem. Terus yang kedua, ada judulnya itu pendugaan populasi harimau Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sumber artikelnya itu dari jurnal Biobunsur. Terus penyebabnya itu yang pertama ada perpunahan harimau Sumatera yang disebabkan oleh perdagangan kulit dan bagian tubuh harimau. Terus selain itu kepadatan penduduk juga berakibat terhadap penyusutan satwa mangsa sekaligus memperluas tingkatan ancaman-ancaman terhadap keberadaan jangka panjang harimau Sumatera. Terus yang ketiga ada perburuan liar, dan yang terakhir ada penurunan kualitas serta kuantitas habitat harimau Sumatera akibat konversi hutan, eksploitasi hutan, penebangan liar, perambahan hutan, kebakaran hutan juga menyebabkan penurunan harimau Sumatera. Terus dampaknya itu yang pertama ada hilangnya pengontrol populasi massa karena harimau Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan adalah predator utama. Terus yang kedua ada punahnya harimau Sumatera di Taman Nasional ini mengakibatkan kurangnya daya tarik wisatawan. Terus alasan kami memilih kasus kedua ini adalah karena kasus kepunahan harimau Sumatera di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan karena populasi harimau Sumatera di lokasi tersebut tergolong yang paling banyak di antara taman nasional lainnya. Tetapi ternyata hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan bahwa status harimau Sumatera sebagai hewan langka terancam punah amat terlindungi karena pasalnya masih banyak juga masyarakat yang memburu harimau Sumatera di taman nasional tersebut secara liar. Terus permasalahan ini juga sangat krusial dan masih belum bisa diatasi karena beberapa faktor. Nah, harimau Sumatera sendiri merupakan predator tertinggi yang apabila mengalami perpunahan maka hal tersebut akan memecahkan ekosistem. Terus data terakhir yaitu harimau Sumatera di Taman Nasional Gunung Meleset diambang perpunahan. Terus kita juga ambil sumbernya itu dari blog Merdeka. Ya, terus penyebab perpunahannya ini diantaranya adalah maraknya perburuan liar, penyempitan habitat karena adanya penghancuran hutan di Serangan Mika, khususnya di kawasan ekosistem Lesser Aceh. Terus yang ketiga, maraknya perdagangan harimau Sumatera. Terus yang terakhir ada konflik dengan manusia yang diakibatkan oleh tingginya kerusakan hutan dan tanah rendah yang memaksa harimau bermigrasi ke pegunungan atau perbukitan. Bahkan bisa saja masuk dalam perkebunan warga sehingga warga banyak yang membunuh harimau Sumatera karena dianggap sebagai ancaman. Terus untuk dampaknya dari punahnya harimau Sumatera ini, yang pertama adalah mengganggu keseimbangan ekosistem dan yang kedua ada hilangnya keanekaragaman genetik. Dengan punahnya harimau Sumatera ini dapat menyebabkan hilangnya sebagian besar atau seluruh variasi genetik yang ada dalam populasi harimau yang dapat mengurangi kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Terus alasan kami memilih kasus terakhir ini adalah karena populasi harimau Sumatera merupakan yang terbanyak jika dibandingkan dengan taman nasional lainnya, sehingga keberadaannya akan sangat berpengaruh terhadap struktur dan dinamika ekosistem karena harimau sendiri merupakan predator tertinggi di Taman Nasional Gunung Meleset. Ya, segitu dari topik kami yang akan kita
Selanjutnya kelompok abiotik biar diurutan. Yeay. Ayo Ardi. Bisa. Nggak bisa ketemu lagi. Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman yang saya cintai. Silakan, nama saya Diana Maria Kasira dari kelompok 2 abiotik yang isinya ada Cika sama Miriam. Ini mempresentasikan data yang sudah kami kulik. Yang pertama itu judulnya pencemaran air. Penyebab pencemaran air diantaranya limbah industri. Limbah industri dapat dikatakan sebagai penyebab utama terjadinya pencemaran air karena mengandung zat berbahaya. Macam polutan berbahaya yang dihasilkan tergantung pada jenis industrinya masing-masing, diantaranya polutan organik, bentuk polutan anorganik berwarna, atau mungkin berupa polutan yang mengandung asam belerang berbau busuk, atau berupa suhu air yang menjadi panas yang dapat mencemarkan air dan hayati yang di dalamnya. Limbah pertanian, limbah pertanian dapat mengandung polutan insektisida atau pupuk organik yang dapat mematikan biota sungai. Limbah rumah tangga, bahan organik dari limbah rumah tangga seperti sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, air buangan manusia ke bawah air buat manoparit, kemudian ikut aliran sungai. Adapun bahan-bahan organik seperti plastik, aluminium, dan botol yang kami terbawa arus air. Limbah rumah tangga yang terbawa arus ikut aliran sungai sangat sulit untuk diuraikan sehingga menjadi ketumbat dan menghambat saluran air serta menyebabkan pencemaran air. Dampak pencemaran air secara umum, yang pertama itu mengurangi dan mengganggu kehidupan biota air. Yang kedua, berdampak pada kesehatan manusia karena air yang terkontaminasi bakteri, virus, dan bahan kimia di dalam air dapat menyebabkan penyakit airborne seperti penyakit gastroenteritis, hepatitis, dan lainnya. Alasan memilih topik pencemaran air ini dari kelompok kami memilih tema pencemaran air sebagai kasus yang terjadi pada lingkungan hidup abiotik karena air sendiri merupakan suatu dari kelompok abiotik yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan. Jika air tercemar dan tidak bisa digunakan, maka akan sangat berdampak. Selain itu, alasan kelompok kami memilih kasus pencemaran air agar kami dapat mengetahui faktor utama apa yang menjadi penyebab dan mengimplementasikan solusi untuk kasus tersebut. Selanjutnya itu ada pencemaran Sungai Citarum akibat limbah pabrik di Majalaya. Penyebabnya, penyebab utama pencemaran air yang terjadi di Sungai Citarum adalah pembuangan limbah tekstil tenun di Majalaya tanpa proses penyaringan yang mengandung zat-zat berbahaya seperti asam klorida yang digunakan sebagai unsur sapinifikasi bagi zat warna hidrogel. Dampak pencemaran air di Sungai Citarum mengurangi nilai estetika sungai karena air Citarum berubah menjadi warna hitam dan berlaut seperti gold dan mengurangi subur tanah sebab air yang diserap adalah air yang sudah tercemar, sehingga ketika proses presipitation turunnya air hujan akan terjadi hujan asam yang mengurangi subur tanah. Terjadinya banjir akibat limbah-limbah dengan zat-zat yang tidak dapat terlalu menjadi sungai. Alasan kelompok kami memilih kasus pencemaran air yang terjadi di Sungai Citarum karena Sungai Citarum sendiri sangat berperan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya Jawa Barat dan DKI Jakarta. Air Sungai Citarum digunakan sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, perikanan, sumber bagi pembangkit tenaga listrik, tenaga air untuk pasokan Pulau Jawa dan Bali, serta sebagai pemasok air kegiatan industri. Jadi jika terjadi pencemaran air pada sungai tersebut akan berpengaruh terhadap aktivitas kehidupan manusia. Terus selanjutnya ada pencemaran air di Sungai Berantas akibat limbah industri mikroplastik. Penyebabnya pencemaran air terjadi di Sungai Berantas disebabkan oleh sampah mikroplastik yang bersumber dari aktivitas pembuangan limbah industri kertas dan tekstil tanpa diolah sepanjang das Berantas serta pembuangan limbah domestik rumah tangga, deterjen, sampah plastik dan popok bayi ke Sungai Berantas secara langsung. Dampaknya itu ada hilangnya air bersih yang dapat biasa digunakan oleh warga
Kota Surabaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Matinya ikan secara massal akibat pembuangan limbah pabrik yang menyebabkan kadar oksigen turun drastis dan suhu air meningkat. Alasan kelompok kami memilih kasus pencemaran air yang terjadi di Sungai Berantas karena sungai ini merupakan sungai terpanjang yang berada di Jawa Timur yang dimanfaatkan terutama bagi warga Kota Surabaya dalam mencukupi kebutuhan air setiap harinya karena perusahaan daerah air minum atau PDAM Surya Sembada Kota Surabaya menjadikan air kali Surabaya sebagai bahan baku utamanya. Selain itu, Sungai Berantas memiliki fungsi yang sangat penting bagi Jawa Timur mengingat 60% produksi padi berasal dari daerah persawahan di sepanjang aliran sungai ini. Jadi apabila ini terkontaminasi atau tercemar, itu akan membuat aktivitas kehidupan warga sekitar jadi terganggu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang dari jurnal ya sebenarnya. Iya, jadi tadi saya konfirmasi, jadi ada sebuah jurnal dari Kumparan, ada dari Kompasiana sama Wikipedia. Lengkap ya datanya. Ya. Selanjutnya kelompok tadi ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya diminta perwakilan dari kelompok 3 dengan menambahkan ada dan tadi. Di sini tema kasus yang kami pilih yaitu kemacetan lalu lintas. Data pertama itu faktor yang mempengaruhi kemacetan lalu lintas serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Sumbernya yaitu Jurnal Teknik Sipil. Penyebab dari kemacetan itu terjadi karena beberapa hal, misalnya banyak sekali jalanan yang tidak logis, selain jalanan yang bertentangan dengan tren saat ini, tidak adanya polisi untuk mengatur, adanya kendaraan yang tertinggal, pembukaan jalanan yang miring, tidak ada perancangan umum, tidak ada batasan, beragam jenis transportasi, dan jumlah pelanggan jalanan tidak efisien. Lalu adanya pelanggan jalan yang melawan arus. Alasan kami memilih kasus ini yaitu karena kemacetan memiliki dampak besar pada waktu perjalanan, polusi udara, kesehatan masyarakat, dan ekonomi. Dengan mengangkat tema ini, kami dapat mengidentifikasi penyebabnya serta mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi transportasi, mengurangi polusi, dan memperbaiki keselamatan jalan raya. Lalu yang kedua ada data kedua, judulnya itu terungkap yang kerok kemacetan di Jakarta abadi. Sumbernya itu dari CNBC Indonesia. Penyebabnya itu terjadi kemacetan di Jakarta yaitu akses menuju transportasi publik yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan. Alasan memilih kasus yaitu bahwa Jakarta sebagai salah satu kota metropolitan terpadat di dunia menghadapi tantangan besar terkait mobilitas. Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalan-jalan ibu kota, menyebabkan kemacetan yang parah dan berdampak luas terhadap kehidupan sehari-hari penduduknya. Fenomena ini tidak hanya memperlambat waktu tempuh perjalanan, tetapi juga memberikan tekanan pada ekonomi, kesehatan masyarakat, dan lingkungan. Kompleksitas masalah ini juga menjadi peluang bagi inovasi dan solusi yang canggih dalam bidang transportasi dan tata ruang kota. Lalu ada data ketiga yaitu judulnya kemacetan lalu lintas Depok karena transportasi publik buruk. Sumbernya itu dari tempo.com. Penyebabnya itu terjadi penyebab kemacetan di wilayah Depok itu karena penataan dan pembenahan sektor transportasi di Depok tidak serius. Masyarakat kota Depok memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor ketimbang angkutan umum. Alasan memilih kasus ini yaitu karena Depok merupakan wilayah dengan tingkat pertumbuhan kota yang pesat dan urbanisasi yang tinggi. Sebagai kota satelit yang berhubungan erat dengan Jakarta, Depok menghadapi tantangan mobilitas yang kompleks. Kepadatan populasi yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang besar seringkali tidak sejalan dengan pengembangan infrastruktur jalan yang memadai. Tingginya ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan opsi transportasi publik yang efisien, turut berkontribusi pada kemacetan yang saya sebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nggak selama mencari data? Ini Bu paling kesulitannya cari data yang valid aja sih Bu. Oke, nah ya benar sih, kalau gitu berarti kalian harus cek dulu ya sumbernya itu valid atau enggak. Terus kalau mau valid juga harus cari dari beberapa sumber data gitu. Ini sekarang jam Ibu udah habis belum ya? Udah Bu. Sudah Bu. Nah, karena waktunya udah habis, Ibu cukupkan sampai di sini aja. Ketua kelasnya boleh menunjukkan. Baik, untuk ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi